semuanya, teman-teman. Jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia Ya. (IWPI). Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas Awan. Luar biasa, Pak Rinto selalu semangat ya bersama kita teman-teman ya. Hari ini IWP akan membuat informasi ini mengenai pemerasan nih, rakyat diperas nih Ya, ya. Bagaimana nih Pak mengenai peras memeras nih Pak? ya, jadi ini terjadi adalah dari kesalahan sistem ketatanegaraan kita, Mas Awan, yang membuat IWPI prihatin. Ini perjuangan rakyat dalam memperoleh keadilan di dunia perpajakan ini sangat berat, Mas Awan, karena seperti yang kita ketahui sudah terjadi absolutisme terselubung di dalam Kementerian Keuangan. Mereka yang sudah bertindak sebagai legislatif. Nah, dalam hal mengusulkan rancangan peraturan Menteri Keuangan itu dari Dirjen Pajak, pelaksananya juga Dirjen Pajak, Mas, yaitu di bawah Kementerian Keuangan. Terus kalau ada sengketa, larinya ke pengadilan pajak. Itu juga di bawah Kementerian Keuangan. Itu kalau sengketa di pengadilan. Tapi kalau non litigasinya, sengketa ini masih apa? Keberatan. Nah, itu juga di Kanwil, Mas Awan. Yang Oke. notabene atasannya KPP, baik KPP pertama maupun Madya. Nah, ini ntar saya search gitu loh. Nah, ini kita dari tim kita menganalogikan negara ini seperti keluarga, Mas Awan. Jadi rakyat diperas, elit berkuasa. Ini kenapa terjadi seperti ini? Ya, karena terjadi struktur pembagian kekuasaan yang berpusat pada pemerintah itu, Mas Awan. Nah, Hmm, ini Budi, Wati, dan Ro'iyah ini, Mas. oke. Nah, ini keluarganya. Budi ini adalah suaminya, Mas Awan. Nah, Hmm, keluarga Budi sebagai cermin negara. Nah, ini hmm, Mas, tokoh Budi, yaitu sebagai kepala keluarga, Mas. Yaitu kita analogikan sebagai ini, Mas, MPR atau DPR sekarang ini. Yaitu hmm, mewakili pemilik kedaulatan rakyat. Karena setelah kita mencoblos pemilu, Mas Awan, itu para anggota MPR dan DPR itu sama sekali tidak mau lagi mendengar suara rakyat, Mas Awan. Misalkan Mas Awan ini coblos si A, Mas ya, si A itu sekarang jadi anggota DPR. Padahal ini hmm. temannya Mas Awan. Mas Awan punya nomor HP-nya. Mas Awan kalau WA ke beliau itu pasti nggak digubris, Mas Awan. Nanti alasannya banyak. Oh, ini bukan komisi saya lah. Nanti Hmm. saya koordinasikan dengan ketua partai kami lah atau dengan pimpinan fraksi bla 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 bla. Pokoknya intinya sudah kayak putus hubungan, Mas Awan, antara rakyat dengan wakil rakyat, Mas Awan. Hmm, hmm, Nah, ini kalau kita analogikan adalah pemegang otoritas tertinggi, tapi hmm, kehilangan arah dan integritas moral. Nah, ini ada hmm, lagi, Mas. Kita kasih ilustrasi, yaitu Wati, Mas, yaitu asisten rumah tangga, hmm. yang kini menjadi istri baru, yaitu presiden dan elit-elit eksekutif, Mas Awan. Nah, Oke. ini termasuk Menteri Keuangan yang baru, ini ada di sini, Mas Awan. Sebenarnya mereka itu adalah seperti Wati nih, Mas, asisten rumah tangga. Hmm, Nah, awalnya pelaksana kebijakan, pelayan rakyat, tapi kini menguasai rumah dan sumber daya. hmm, Jadi Budi ini tergoda dengan Wati, Mas Awan. Akhirnya hmm, menikah dengan Wati yang seharusnya ini adalah asisten rumah tangga, tapi dia hmm, menjadi seakan-akan pemilik rumah. Nah, ini ada hmm, lagi Ro'iyah, istri yang sah yang ditinggalkan, yaitu rakyat sebagai pemilik rumah asli. hmm, Nah, ini rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang pekerja keras, Mas Awan. Tulang punggung hmm, sebenarnya, tapi terpinggirkan dan diminta menanggung semua beban. Nah, anak-anak ini ada 5 orang, itu terdiri dari ini Mas analogi dalam negara yaitu sektor publik, sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi kerakyatan, dan sektor budaya. Nah, ini penjelasannya adalah generasi penerus yang jadi korban keretakan sistem, mereka lapar tapi tetap diminta untuk berbakti. hmm. Nah, jadi ketika Budi berselingkuh, Mas Awan, artinya lembaga politik dan moral tertinggi MPR berkompromi dengan kekuasaan eksekutif untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi Budi ini sejak menikah dengan kepala pemerintahan yaitu presiden, Budi ini menjadi mantan suaminya rakyat, Mas Awan. Nah, Oke. dia berkuasa bukan untuk keluarga, hanya untuk kepentingan pribadi dia sendiri, Mas Awan. Dari situlah muncul negara yang rusak, bukan karena kurang uang, tapi karena pengkhianatan terhadap
struktur moral dan tujuan asalnya. Tujuan asal bernegara kan mewujudkan keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan umum, Mas Awan. Sama-sama sejahtera lah seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini dari rumah tangga retak ke negara gagal ini, Mas. Ini nyambungnya ke negara gagal, Mas. Tokohnya yaitu Budi yang boros dan malas bekerja. Ini Budi ini memang sangat boros, Mas Awan, tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, dan malas bekerja. Nah, analogi dalam negara itu pemerintahan yang tidak produktif dan hanya konsumtif. Penjelasan defisit anggaran membengkak. Contohnya tahun ini, Mas Awan, itu kan target penerimaan negara itu 3.000 triliun, Mas Awan. Cuman apa rencana anggaran belanjanya itu 3.621, Mas. Jadi ada defisit 621 triliun, Mas Awan. Jadi antara ini kalau zaman kita sekolah SD dulu, Mas, lebih besar pasar daripada tiang itu, Mas. Nah, ini Wati. Wati ini adalah asisten rumah tangga yang boros, senang tampil di depan tetangga. Ini adalah pemerintah yang sibuk citra dan proyek infrastruktur prestis. Nah, hutang membesar, hasil kecil. Ini sama dengan misalkan yang sekarang lagi rame itu proyek kereta Wus itu, Mas Awan. Nah, Rokia ini adalah istri yang setia yang kerja siang malam, yaitu analogi dalam negara, rakyat yang menanggung pajak, inflasi, dan korupsi. Ya, kita tahu fasilitas publik kita seperti apa kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan lain-lain, itu sangat jauh, Mas, fasilitas publik kita. Terus birokrasi, pengurusan kita, ngurus KTP, ngurus SIM, mengurus IMB, sekarang ganti PBG, itu sangat rumit sekali, Mas Awan. Ini saya lagi ngurus PBG ini 2 tahun belum selesai-selesai, Mas Awan. Pokoknya ada aja yang kurang itu, Mas. Nah, terus terjadilah ketimpangan sosial yang meningkat. Anak-anak tidak sekolah dan stres, sektor publik lumpuh, krisis generasi dan produktivitas. Tapi apa yang dilakukan, Mas Budi? Ini pura-pura harmonis di tempat tetangga. Pemerintah kita itu saat di internasional itu pura-pura bahwa kita ini negara besar, baik-baik saja itu, Mas. Padahal di rumah tangga kita tiap hari tengkar, Mas, masalah ijazah yang sekarang belum ada kejelasannya. Di Malang juga, di kota saya ada kasus Yaimim dan Sahara yang nggak tahu ini siapa yang benar yang salah. Pokoknya kasus di Malang sampai pejabat-pejabat nasional seperti KDM ini, Gubernur Jawa Barat datang ke Malang, kan lucu, Mas. Apa tupoksinya Gubernur Jawa Barat itu ke Malang kan itu, Mas. Untuk ngurus perselisihan antar tetangga itu, Mas Awan. Nah, terus pemerintah memanipulasi dalam laporan makro, hilangnya kepercayaan publik. Nah, maka keluarga ini disebut broken home. Dan dalam konteks negara disebut failed state in progress. Negara gagal dalam menjaga kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin. Ini kan namanya negara itu kan harus ada kontrak sosial, Mas Awan. Nah, apa solusinya? Yaitu meningkatkan kembali Budi dengan Ro'iyah, Mas Awan. Kedaulatan rakyat, yaitu Ro'iyah, harus dikembalikan menjadi pasangan sejajar. Nah, bagi lembaga tertinggi, yaitu Budi. Eksekutif Wati harus kembali posisi semula, yaitu pelayan rumah tangga. Nah, bukan penguasa. Rakyat Ro'iyah harus ikut menentukan arah rumah tangga lewat sistem transparan dan partisipatif. Jadi pernikahan ulang adalah metafora rekonsiliasi konstitusional, reformasi sistem negara agar kembali ke niat aslinya, melayani rakyat, bukan melayani elit. Nah, syarat pernikahan ulang ini, Mas, Budi harus berubah. Nah, ini MPR, Mas ya, Budi ini MPR harus berubah menjadi bersifat pintar, beriman, dan tegas, dan berbudaya tinggi. Nah, pintar itu sistem meritokrasi dan manajemen profesional di birokrasi. Beriman itu integritas moral dan etika publik berbasis tanggung jawab. Tegas itu penegakan hukum, Mas, tanpa pandang bulu dan anti korupsi. Contohnya kita di dunia perpajakan, Mas ya, itu kan penegakan hukumnya kan, aduh, rakyat ini saya kira sangat lemah sekali posisinya, Mas, untuk melawan oknum pajak ini, Mas. Karena oknum pajak ini ada sanksi itu juga nggak jelas, Mas. Kita sebagai korban itu tidak pernah mengetahui bagaimana proses sanksi apabila kita menemui oknum pegawai pajak. Memang ada pemecatan 26 orang, teman kan kita nggak tahu, Mas, siapa yang dipecat, namanya siapa, kesalahannya apa, dari KPP mana, terus memerasnya itu WP yang mana, berapa nilainya, itu kan sangat tertutup, Mas Awan. Kan bisa jadi, Mas, yang penting buat berita seperti itu, yang penting nggak ada yang dipecat, kan bisa jadi, Mas Awan, nggak ada yang tahu. Gitu. Nah, berbudaya tinggi, kepemimpinan berakar dari nilai, tradisi, dan
kecerdasan sosial. Nah, jika budi, negara atau pemimpin ingin kembali menikah dengan rakyat atau ro'iyah, maka tidak cukup hanya pemimpin yang berubah. Harus ada 4 pilar masyarakat yang menjadi pendamping reformasi, bukan hanya penonton atau pengkritik, yaitu kaum intelektual sebagai otak, rohaniawan sebagai hati, budayawan memberi jiwa dan identitas, dan TNI Polri yang menjadi tulang punggung keberanian dan ketertiban. Tanpa kolaborasi keempatnya, budi akan jatuh ke intelektualisme tanpa moral, religiusitas tanpa akal, budaya tanpa arah, dan kekuasaan tanpa nurani. Ini yang terjadi saat ini yang kita alami, Mas, sebagai wajib pajak itu kan, ya, kita banyak dijanjikan, Mas, termasuk misalkan PBA 0,5%, ini Mas ya PBA final, itu kan sampai sekarang juga belum, hanya lisan aja Mas Afan, belum ada keluar keputusan resminya kan secara peraturan perundang-undangan. Itu beberapa teman yang mengajukan final itu akan ditolak Mas oleh AR dan lain-lain Mas Afan. Itulah kondisi Mas Afan. Jadi akhirnya salah satu cara ya ini Mas yang terjadi, hanya rakyat semakin diperas dengan sistem perpajakan yang luar biasa rumit, Mas Afan. Dan bahkan kan pajak Mas sudah beberapa kasih solusi Mas ya, termasuk PPh final. Hmm. Itu yang terjadi Mas Afan. Dan masih aja Mas, ada juga wajib pajak yang masih pro terhadap kebijakan yang sangat tidak masuk akal dari DJP. Misalkan terkait dengan peraturan perpajakan yang sangat tumpang tindih, itu kan tetap ada aja yang membela dari wajib pajak itu Mas Afan. Dan dia mengatakan kalau data kita lengkap, kita bisa buktikan, akan di-drop SKP-nya di keberatan. Kemarin ada anggota WPI ngomong 8 sampai di drop 86% itu Mas Awan. Ya kan Hmm. saya bilang ya kan siapa pemeriksa pajaknya, bisa jadi di tempat A sama tempat B Bapak aja dengan data yang sama dibawa ke tim pemeriksa yang lain kan bisa beda Mas Awan. Hmm. Seperti Hmm. itu Mas. Oke, ini kan sangat teoritis nih Pak. Memang ini Ya. ideal, sangat teoritis, tapi bagaimana bisa mencapai itu? Kalau si Budinya tidak mau, terus mau gimana? Dia kan sudah punya kekuasaan, sudah ada di atas, menikmati gaji tiap bulan. Kalau dia nggak mau, terus gimana? Iya, makanya itu Mas. Nanti itu kita dari WPI bekerjasama dengan teman-teman sekolah negarawan, kita tanggal 10 November ini berusaha Mas menggabungkan 4 pilar penjaga kedaulatan tadi Mas, dari kaum intelektual, kaum rohaniawan, kaum budayawan, dan dari TNI Polri itu kumpul bareng berembuk gitu Mas untuk menentukan solusi permasalahan bangsa dan negara ini Mas Awan. Karena kalau enggak akan seperti ini terus Mas Awan. Ini kayak telur dan ayam yang mana yang diselesaikan Mas Awan. Contoh kemarin saya menyaksikan sendiri Mas ya, saya bersaksi menyaksikan sendiri pemilihan calon hakim agung Kamar Pajak itu Mas. Itu dari KY tim Komisi Yudisial ada yang salah pertanyaannya Mas terkait dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Nah, itu dijawab juga sama ini calon hakim agung, dan itu pertanyaannya pakai undang-undang yang lama, jawabannya juga nggak paham karena calon hakim agung ini bukan dari pajak. Hmm. Nah, cuman tetap lolos, Mas. Hmm. Lah, ini nanti misalkan ini Mas ya, kalau kita ada upaya hukum di pengadilan pajak, kita udah susah payah menang. Nanti mereka banding atau mereka PK, Mas. Kasasi kan akan diterima di Mahkamah Agung, dan itu udah orang-orangnya mereka semua yang sekarang ini Mas Awan. Ini sangat berat loh, Mas. Perjuangan Hmm. rakyat Indonesia, Mas Awan. Hmm. Karena sebelum ini kan memang tanggal 31 Desember 2026 Mas Awan itu akan sudah full pindah ke Mahkamah Agung, Mas. Nah, makanya sebelum pindah, sepertinya ada upaya dari Kementerian Keuangan memasukkan orang-orang dalam tanda kutip lolos dulu ke Hakim Agung, Mas Awan. Karena Hmm. nanti kalau beneran ikut cara mainnya di Mahkamah Agung, Mas Awan, itu harus 20 tahun, Mas. Menjadi Hmm. mau kan melamarnya ada dua Mas, mau di karir atau di non karir. Lah, sementara Hmm. ini yang di lolosan kemarin Mas itu hybrid Mas Awan. Jadi dia Hmm. itu kombinasi Mas, nggak bisa. Dia kalau pakai hakim sebagai hakim dia belum 20 tahun Mas Awan. Lah dia Hmm. kombinasi antara non karir dan karirnya Mas Awan. Karir sebagai hakim maksudnya ya. Hmm. Akhirnya memenuhi kuota 20 tahun dulu Mas. Padahal Hmm. seharusnya pendaftaran ada dua Mas menjadi calon hakim agung, Hmm. menjadi karir apa mendaftar dari karir atau non karir. Kalau dari karir berarti yang digunakan hanya saat dia menjadi hakim di pengadilan pajak Mas Awan. Hmm. 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 Itu teorinya memang seperti itu Mas Awan. Jadi memang kita harus
mengumpulkan 4 pilar penjaga negara biar mereka berunding, bermusyawarah bareng, intinya seperti itu Mas. Kalau Oke. enggak nanti akan banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat semuanya hanya untuk merugikan rakyat Mas Awan. Karena contohnya ini Mas Awan. Sekarang saya tanya Mas Awan, logika sederhana. Eksekutif itu pembuat atau pelaksana undang-undang? Pelaksana, Pelaksana undang-undang. Sekarang kepala eksekutif siapa Mas? Kan presiden. ya, Sekarang presiden berhak mengusulkan undang-undang Mas. Lah ya, namanya dia pelaksana, dia mengusulkan, ya dia membuat usulan yang menguntungkan dia gitu loh, Mas. oh ya, Lah, udah pasti. udah pasti kan Mas. Nah, ini terlihat kemarin Mas di dalam RPMK Mas, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan terkait perpajakan. Ternyata Hmm. ada berita kemarin beredar Mas Awan, itu dibuat oleh timnya DJP Mas Awan, tim Hmm. peraturan perundang-undangnya DJP. Jadi Hmm. saya DJP, nanti saya akan melaksanakan PMK. Saya membuatkan RPMK-nya Mas, Rancangan Peraturan Menteri Keuangannya. Saya serahkan ke Menteri. Menteri kan nggak tahu nih detail-detail ya, tanda tangan aja Mas Awan. Hmm. Nah, ini sangat sangat memberatkan lah bagi rakyat Indonesia itu Mas. Jadi otomatis ya diperasnya itu dalam tanda kutip ya luar biasa caranya Mas Awan. Contohnya dengan ditetapkan SKP yang ngawur dulu, nanti kalau nggak ada upaya hukum berarti dianggap SKP-nya itu sah. Ada yang kalau perusahaannya itu kuat administrasinya, SKP-nya itu dibuat dengan tidak ada rincian KKP detailnya itu Mas Awan. Hmm. Ya, banyak lah Mas modus-modus Mas Awan. Dan Oke. ini sekarang DJP sudah bekerjasama dengan TNI, Polri, bahkan Mas dengan Kejaksaan, dengan Komisi Yudisial, dengan Mahkamah Agung, gitu loh, Mas. Jadi kan lucu Mas, masa seharusnya ini Kejaksaan dan Kepolisian ini melindungi rakyat, kalau rakyat dalam tanda kutip Mas ya sering ini Mas ya ditipu-tipu sama oknum pajak, misalkan tanda tangannya dipalsukan dan lain-lain, mau melaporkan pemalsuan itu, oh nggak bisa ini kami sudah MOU dengan DJP kan gimana Mas? Ya ini Oke. semua kita lakukan IWP ini untuk demi demi kesejahteraan rakyat nih Mas. Intinya kan demi kesejahteraan rakyat. Nah, kita upayakan. Kalau teorinya memang harus menikahkan tadi Mas. Ya kalau dari yang berkuasa sekarang pasti memang nggak mau, bener kata Mas Awan. Wong mereka sudah enak Mas. Hmm. Kan mereka kan kerja salah pun kan siapa yang negur Mas Awan sekarang? Hmm. Kan nggak ada Mas. Nah, loh. Hmm. Pak Purbaya kan menjadi selebritas sekarang di media ngomong apa aja kan udah pusing. Sekarang ngomong A, nanti besok ngomong B, ngomong C, ngomong Z. Padahal satu hari bisa ngomong berapa itu Mas? Hmm. Rakyat yang pusing ini mau nilai yang mana ini? Wartawan yang penting ada rilis, ada dia ngomong apa, upload. Kan gitu Mas Awan. Hmm. Ada yang optimisme. Jadi Hmm. kalau kita ngomong ke Menkyu yang baru Mas Awan, ke Pak Purbaya, ini sangat teman-teman ini sangat dinina-bubukkan. Mana ada Mas, ibarat kita itu perusahaan Mas Awan ya. Ibarat ini perusahaan. Perusahaan ini bagian marketingnya. Nah, itu bagian kalau di negara kan berarti marketingnya itu kan pelayanan publiknya Mas ya. Hmm. Nah, itu terus bagian produksinya. Nah, bagian produksinya ini ya yang ini apa ya, yang ngurus tata pemerintahan lah Mas. Hmm. Pegawai-pegawainya itu nggak jalan, birokrasi perizinannya rumit. Nah, itu kan bagian produksinya di negara. Cuman dia ngomong ini, Mas, bagian keuangannya, udah nanti dengan otak-atik laporan keuangan nanti perusahaan ini bisa sehat kan nggak mungkin. Di Hmm. otak-atik model gimana uangnya ditaruh dari sini di sini, dari kas besar ke kas kecil, tetap aja Hmm. kalau nggak jualan, kalau produksinya jelek, bagian produksinya jelek kan tetap bangkrut Mas perusahaannya, Mas. Makanya Hmm. tadi menuju ya kita harus renungkan kita menuju ini nih, Mas. Negara gagal itu yang harus kita renungkan itu Mas. Hmm. Hmm. Oke, luar biasa Pak Rinto ya. Kita berharap nih Pak Budi, Wati, dan Royah ini bisa betul-betul Iya, akur dan betul-betul jalan dengan benar ya ke depannya. iya, Kita tunggu nih nanti tanggal November, 10 November ya. Nah, hmm, IWP akan bersama dengan teman-teman semua, berbagai unsur dari masyarakat, dan akan mudah-mudahan bisa menghasilkan resolusi yang terbaik untuk negara kita. iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Oke Pak. Mas, sama-sama Mas.